kami dari kelompok 12. Saya sendiri Ahmad Basori dan teman saya Mbak Tika dan Mas Teddy Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basori akan menjelaskan tentang mata kuliah kalkulus kali ini dengan materi metode cincin. Kami dari kelompok 12. Saya sendiri Ahmad Basori dan teman saya Mbak Tika dan Mas Teddy Supriyadi. Langsung saja ke materi menghitung volume benda putar. Metode cincin adalah salah satu metode dalam kalkulus untuk menghitung volume benda putar. Metode ini menggunakan konsep integral untuk menghitung volume benda yang terbentuk ketika suatu daerah dibatasi oleh kurva diputar mengelilingi suatu sumbu. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai metode cincin. Konsep dasar. A. Benda putar. Metode cincin digunakan ketika suatu daerah datar diputar mengelilingi sumbu tertentu, sumbu X atau sumbu Y, dan menghasilkan benda 3 dimensi. B. Cincin tipis. Benda putar ini diiris menjadi cincin tipis yang sangat kecil. Setiap cincin memiliki ketebalan delta X atau delta Y dari jari-jari tertentu. C. Volume cincin. Volume setiap cincin dihitung menggunakan rumus volume tabung atau silinder, yaitu volume V sama dengan Pi R kuadrat H, di mana R adalah jari-jari cincin dan H adalah ketebalannya. D. Integral. Untuk mendapatkan volume total benda putar, volume setiap cincin dijumlahkan menggunakan integral. Jika cincin-cincin tersebut tegak lurus, sumbu putar misalnya diputar mengelilingi sumbu Y, maka integralnya adalah integral terhadap Y, dan sebaliknya. Rumus umum. Diputar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah diputar mengelilingi sumbu Y, rumus umum volume benda putar menggunakan metode cincin adalah V atau volume sama dengan Pi integral AB jari-jari luar cincin pada Y kuadrat dikurangi jari-jari dalam pada Y kuadrat dy, di mana A dan B adalah batas integral batas Y dari daerah yang diputar. R besar, Y adalah jari-jari luar cincin pada Y. R kecil, Y adalah jari-jari dalam cincin pada Y. Diputar mengelilingi sumbu X. Jika daerah diputar mengelilingi sumbu X, rumus umum volume benda putar menggunakan metode cincin adalah V Pi integral AB jari-jari luar X kuadrat dikurangi
jari-jari atau R pada X kuadrat dx, di mana A dan B adalah batas integral batas X dari daerah yang diputar. Rx adalah jari-jari luar cincin pada X. R kecil X adalah jari-jari dalam cincin pada X. Langkah-langkah identifikasi daerah dan sumbu putar. Tentukan daerah yang akan diputar dan sumbu putar yang digunakan. Yang kedua, gambar daerah dan cincin. Buat sketsa daerah dan gambarkan cincin tipis yang mewakili irisan benda putar. Ketiga, tentukan jari-jari. Tentukan jari-jari dalam R kecil dan jari-jari luar R besar dari cincin tersebut. Keempat, tentukan batas integral. Tentukan batas integral A dan B berdasarkan daerah yang diputar. 5. Integrasikan. Hitung integral dari rumus volume cincin untuk mendapatkan volume total benda putar. Contoh, misalnya untuk menghitung volume benda yang terbentuk ketika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu Y. Ketika kita dapat menggunakan metode cincin. Dalam hal ini, sumbu putar adalah sumbu Y, jadi kita akan menggunakan integral terhadap Y. Jari-jari luar cincin adalah R besar Y sama dengan akar Y, karena Y sama dengan X kuadrat. Jari-jari dalam adalah R kecil Y sama dengan 0, karena sumbu putar adalah sumbu Y, dan batas integral adalah dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4. Dengan demikian, volume benda putar adalah V Pi integral akar Y kuadrat dy pi integral y dy sama dengan pi setengah y kuadrat sama dengan 8 pi. Kesimpulan, metode cincin adalah alat yang berguna dalam menghitung volume benda putar, terutama ketika benda tersebut memiliki bentuk yang memungkinkan untuk diiris menjadi cincin-cincin tipis. Dengan memahami konsep dasar dan rumus yang terkait, kita dapat menerapkan metode ini untuk berbagai macam benda putar yang berbeda. Terima kasih dari kami atas presentasinya materi metode cincin mata kuliah kalkulus. Kami kelompok 12 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.